beberapa kesimpulan, cuma nanti akan disampaikan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Pak Julinto. Yang pertama bahwa kita akan buka sekolah di bulan Januari ini minggu kedua. Yang pertama. Kemudian syarat-syarat teknis lainnya nanti sekolah harus betul-betul siap ya. Dalam hal ini kan ada beberapa sekolah yang siap terkait dengan protokol kesehatan. Nah, untuk kesiapan ini akan ditinjau langsung nanti oleh tim. Jadi kita akan membuat tim bahwa memastikan benar-benar sekolah itu sudah mengedepankan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, sekolah akan kita buat sip-sipan. Jadi sip-sipan ini untuk menghindari kerumunan. Jadi sip-sipan ini bisa nanti hari Senin kelas 1, ya. Hari Selasa kelas 2, kemudian hari Rabu kelas 3, kemudian terus hari Kamis kembali lagi kelas 1. Artinya seminggu ada 2 kali pertemuan masing-masing kelas untuk menghindari kerumunan. Begitu juga jam pulang sekolah, ini akan kita atur ya. Jadi jam pulang sekolah jam 12, ini tidak akan kita serempakkan. Mungkin kelas 1A nya jam 12, kelas 1B nya jam 12:10, begitu juga selanjutnya. Ini betul-betul menghindari kerumunan. Nah, kemudian tadi terkait dengan zona, kita akan melihat, karena kan menurut SKB SKB 4 Menteri bahwa zona dipertimbangkan. Nah, kita kalau secara perkotaan Palembang ini selalu kan fluktuatif sekali kan terkait dengan zona ini. Kuning, oranye, merah, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kita akan repot. Jadi mungkin nanti Dinas Kesehatan akan melihat zona itu kita perkecil secara kelurahan. Jadi per kelurahan akan menentukan zona-zona itu sudah memenuhi standar untuk membuka sekolah. Itu kan kita. Pak, artinya kalau misalnya kasus di kecamatan itu kecil baru boleh untuk sekolah itu buka atau gimana Pak mekanismenya? Zona. Nah itu jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Jadi apa yang kita laksanakan ini tentu selaras dengan surat edaran yang dikeluarkan Pak Gubernur maupun terkait dengan surat edaran terus KB. Jadi kalau misalnya zonanya belum aman, kecamatan itu tidak buka sekolah ya Pak? Nanti akan direkomendasikan oleh kesehatan, bukan kecamatan ya, kelurahan. Kan kita tingkatkan, diturunkan lagi ke kelurahan. Jadi kan kita mau memetakan nanti kelurahan-kelurahan yang betul-betul sesuai dengan. Pak, ada ini nggak Pak, simulasi nggak Pak? Ini kan kalau anak ini kan agak ribet nih Pak untuk masuk sekolah, itu ada simulasinya nggak Pak? SD atau bagi orang tua masih awam nih Pak? Ya, makanya kita buat minggu kedua di bulan Januari, karena minggu pertamanya kita akan persiapan. Pak, untuk mengantisipasi tidak ada muncul klaster baru di sekolah gimana Pak nanti? Nah itu kan protokol kesehatan yang harus kita tegakkan, makanya kita atur ini. Ya, menghindari kerumunan, makanya kita buat sip-sipan. Pulangnya begitu kan, masuk antar. Nah, dibantu juga dengan tim nanti kan, tim relawan aksi cepat tanggap ya, akan dibentuk oleh Dinas Pendidikan ya. Jadi akan melibatkan semua unsur satgas ya, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari TNI kan dilibatkan. Batasan waktunya Pak selama untuk jam pelajaran berapa lama lah untuk di sekolah? 20 menit ya. 20 Tadi sudah menit. diatur 20 menit ya. Jadi 20 menit tidak ada istirahat ya. Tidak ada istirahat. Oh, jadi langsung berlanjut ya Pak ya? Ini kewajiban atau boleh atas pilihan dari orang tua murid Pak? Nah, makanya nanti kan akan ada pernyataan. Kita minta pernyataan dari orang tua wali murid ini bermaterai, surat bermaterai kan. Pernyataan isinya nanti kan Pak Yulin telah ya bersama bagian hukum akan mengkaji. Misalnya ada yang tidak ingin anaknya masuk ke sekolah, itu apakah nanti dimasukkan? Kita siapkan juga fasilitas nanti baik online PJJ ya, maupun offline. Tetap jalan ya Pak ya? Jadi bisa mulai daring ya. Nah, makanya nanti kita akan melihat sekolah-sekolah mana yang sudah siap melakukan itu yang baru kita buka. Tentu juga berdasarkan zona tadi ya. Berarti kalau misalnya sekolah itu belum siap, tidak akan dibuka ya? Belum. Berarti tidak Kita harus mengedepankan protokol kesehatan ini. Makanya persiapan kita minggu pertama ya, itu dengan
Persiapan itu sesuai penilaian Pak? Hah? Kesiapan itu sesuai penilaian dari tim. Rekomendasi nanti dari tim RACT, relawan aksi cepat tanggap beda. Ya. Satu lagi Pak, soal yang akan dibukanya jembatan Musi 6 akhir tahun ini, tanggapan wali kota seperti apa? Itu kebanggaan, kebahagiaan bagi kita bahwa alhamdulillah musim 6 akan selesai, berarti akan semakin terurai kemacetan yang terjadi di kota Padang. Satu lagi Pak, Harapan kepada masyarakat luar biasa, musim 6 bagus, tapi mari kita jaga sama-sama. Nah, aset ya, kayak daerah ini jangan dituruti, jangan dibuat tempat alhamdulillah. Tadi dibatasi 20 menit. Ya. Nah, itu nanti gimana Pak? Selanjutnya maksimal ada batasan nggak berapa lama mereka di sekolah? Oh ya, jadi pertama ya, surat keputusan Menteri 4 Menteri itu yang kita tindak lanjuti, dan ini adalah hasil rapat kita dengan Pak Wali bahwa sekolah itu akan kita buka, tapi ya ada tetapi tidak semua sekolah membuka tanpa harus mempersiapkan prokesnya ya. Jadi protokol kesehatan harus betul-betul kita cermati sampai orang tua wali murid betul-betul puas dengan pelayanan sekolah itu. Baru bisa kita buka. Maka tadi sampaikan Pak Wali, saya minta waktu 1 minggu pertama itu persiapan. Lalu 1 minggu berikutnya baru anak mulai masuk sekolah. Dengan ketatnya ya, kita harus ada surat pernyataan orang tua. Kalau surat pernyataan orang tua dengan tidak tanda di materai tidak bisa kita lakukan. Semua kegiatan di sekolah itu ditiadakan, misalnya kantin sekolah, olahraga, Ekstrakurikuler terus ya, Pak? ekskul, itu semua tidak ada. Kita hanya pembelajaran dengan waktu cuma 20 menit. Ya tidak boleh melebihi dari 20 menit karena terlalu lama nanti mereka di sekolah. Nah, pukul 10 atau 11 itu anak-anak sudah pulang. Ya, kita pulangkan dengan bergelombang, tidak boleh sekaligus. Jadi ini memang harus 1 minggu itu kita coba untuk simulasi ya di sekolah, dengan kesehatan juga harus melihat bagaimana apakah sudah direkom juga oleh kesehatan, bisa ini sekolah ataukah memang ini masih harus ada perbaikan. Karena kita sangat ketat untuk pelaksanaan ini ya.